Allahumma salli ala Kemudian fala taksa alal qaumil kafirin. Ini adalah motivasi dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini motivasi dari Allah kepada penerus perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa mereka fala taksa, maka janganlah berputus asa, maka janganlah bersedih hati, maka janganlah mengeluh dalam perjuangan berdakwah. Jangan sampai karena dalam berdakwah kemudian ada fitnah, kemudian sakit hati. Karena ada orang zalim kepadanya, kemudian dia sedih, berputus asa, janois, mokis, tak kandani kok malah aku difitnah kok, tak kandani kok malah aku ditelikung kok, gak mau lagi wis. Ngajak dia untuk sholat berjamaah, gak mau lagi wis. Tidak kok, tidak boleh, tetap dilakukannya. Kalau kita punya kekuasaan, ajaklah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kelebihan, pembicaraan kita, lisan kita didengar, ajaklah mereka dengan nasihat-nasihat kita. Namun kita, kalau bukan siapa-siapa, jangan tetap berputus asa. Jangan sampai ada putus asa dalam jiwa kita. Jangan sampai ada mengeluh. Jangan sampai ada sakit hati dalam jiwa kita. Tetaplah kita munajatkan doa di sepertiga malam kita, di qiyamul lail kita, di sholat-sholat tahajud kita. Tetaplah kita mendoakan mereka, mintakan petunjuk hidayah kepada Allah. Itulah kewajiban kita umat Islam kepada Islam lainnya, Muslim terhadap Muslim lainnya, yaitu satu dengan yang lainnya sama-sama mendoakan. Wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي
وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna kathiran minhum ma Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasuluh, wahai kanjeng Nabi Muhammad, balil, sampaikan ma apa-apa unzila ilaika yang telah diturunkan kepada engkau mir rabbika dari Tuhan engkau. Wa illam taf'al, dan apabila tidak engkau lakukan, fama ballaghta risalatahu, maka tidak engkau menyampaikan tentang risalahnya Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu minan nas, dari manusia yang berniat membunuhmu. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang mempunyai jiwa kafir. Ya ayyuhar rasul, wahai kanjeng Nabi Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, balligh, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, apa-apa yang diturunkan kepada engkau min rabbik, dari Tuhan engkau. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad, kenapa Rasulullah Muhammad kok diperintahkan untuk menyampaikan? Apakah kanjeng Nabi Muhammad ini termasuk orang yang khianat, kitman, menyembunyikan? Ternyata bukan sifatnya kanjeng Nabi Muhammad, sifat kitman, menyembunyikan. Namun kenapa kok disuruh, kok diperintahkan untuk balil? Padahal kanjeng Nabi Muhammad sudah kewajibannya adalah tabligh, untuk menyampaikan. Ada berapa sifat yang wajib bagi kanjeng Nabi Muhammad? Ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Sifat yang muhal bagi kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama kebalikan dari siddiq apa?
Siddiq. Benar. Seperti apa? Kebalikannya. Apa? Kadzib. Yang kedua, kebalikan muhal dari Kanjeng Nabi Muhammad adalah khianat. Yang ketiga kitman. Yang keempat belada. Itu sifat yang muhal, yang mustahil. Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pendusta mustahil. Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pengkhianat mustahil. Kanjeng Nabi Muhammad sebagai menyimpan yang seharusnya disampaikan mustahil. Kanjeng Nabi Muhammad bodoh mustahil. Makanya ada sifat yang wajib bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat faton. Jadi mustahil Kanjeng Nabi Muhammad yang seharusnya tabligh terus beliau mempunyai sifat kitman, menyembunyikan. Itu mustahil. Kenapa Allah tegaskan di sini? Karena apa yang disampaikan oleh Allah, ayat yang turun dari Allah berupa teguran keras kepada Kanjeng Nabi Muhammad tatkala beliau ada sebuah peristiwa, yaitu perang Uhud. Perang Uhud karena sahabatnya juru panah yang berada di atas bukit telah berkhianat, tidak mau atas perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya perang Uhud kalah. Perang Uhudnya kalah karena terpesona oleh harta rampasan perang, oleh ghanimah, kalah. Kemudian sahabat termasuk pamannya Sayyidina Hamzah juga ikut terbunuh, terpenggal. Bahkan Sayyidina Hamzah hatinya dibedah dadanya, kemudian hatinya dimakan oleh musuh yang namanya Hindun, seorang perempuan. Jadi ada sekitar 70 sahabat termasuk pamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Hamzah gugur di medan pertempuran di perang Uhud. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad wajahnya sampai berdarah, gerahamnya juga patah. Karena wajahnya berdarah-darah, Kanjeng Nabi Muhammad bergumam di dalam hatinya, bagaimana orang-orang yang membuat luka, membuat sakit, membuat berdarah kekasihnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, mendapat ampunan dari Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad karena menggerutu di dalam hatinya seperti itu, ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah, laisa laka minal amri sayyun, bukan urusan engkau ya Muhammad dari setiap perintah perbuatan yang aku lakukan. Laisa laka minal amri sayyun,
au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan engkau ya Muhammad. Ada seorang hamba diterima taubatnya, ada seorang hamba diazab atasnya, bukan urusannya Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi urusannya kita. Menjustis orang, memutuskan sesuatu, bukan urusan kita. Allah mau menerima taubatnya seseorang, bahkan Allah mau mengadab seseorang, itu bukan urusan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad saja ditegur, Kanjeng Nabi Muhammad saja diberi ingatkan oleh Allah. Gimana ayatnya? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Padahal hamba itu, manusia itu betul-betul berbuat kezaliman, tapi kalau dia bertaubat pasti Allah akan mengampuni. Kalau dia tidak bertaubat, ya Allah akan mengadabnya. Jadi di perang Uhud yang telah membunuh pamannya, yang perang itu dari pihak musyrikin dipimpin oleh Sofyan dan bolo-bolo nih, ternyata Sofyan, Hindun semua masuk Islam. Jadi bukan urusan kita. Allah memberi petunjuk kepada siapa, bukan urusan kita. Kita nggak boleh ngurusin orang lain, apalagi menjustis orang lain. Orang itu walaupun tobat nggak akan diterima tobatnya, saking gedenya, saking besarnya dosanya misalkan. Tidak boleh, karena itu semua hak dari prerogatif Allah. Menerima tobatnya seorang hamba atau bahkan mengadabnya itu urusannya Allah, bukan urusan kita manusia, makhluknya. Padahal jelas-jelas orang itu berbuat kezaliman. Makanya kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirah, ampunannya Allah. Nggak boleh kita berputus asa. Sebodoh apapun kita, kalau kita istiqomah belajar dan terus belajar, pasti Allah akan memintakan kita. Allah akan memberi kepahaman kepada kita. Yang penting terus berjuang, belajar dan belajar terus istiqomah. Ada gurunya, tidak ada gurunya, harus tetap istiqomah. Hafalannya ada gurunya, tidak ada gurunya, harus tetap dilakukan. Jangan sampai dikalahkan oleh setan kotak yang namanya HP. Karena nggak diawasi oleh gurunya, dia telah melupakan pengawasan Allah. Allah katanya maha melihat. Kok kenapa yang menjadi kewajibannya untuk menghafal Al-Quran, untuk mengaji, untuk berzikir, kok tidak dilakukan? Perlu dipertanyakan keimanannya. Karena tidak ditanyakan,
kok hafalannya tidak diistiqomahkan. Hati-hati, karena nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat iman dan Islam. Katanya Allah Maha melihat, katanya Allah Maha mendengar, katanya Allah Maha menyaksikan. Kenapa yang menjadi kewajibannya untuk menghafal Al-Quran kok tidak diistiqomahkan? Perlu dipertanyakan keimanannya. Wa illam taf'al, maka jikalau tidak engkau lakukan ya Muhammad, wahai kanjeng Nabi Muhammad, fama balagta risalatahu, maka tidak engkau menyampaikan risalah dari Tuhanmu. Jadi mustahil kanjeng Nabi Muhammad berkhianat tatkala diberi amanah. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan ingat bahwa Allah akan menjaga engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad minan nas, dari manusia yang punya niatan untuk membunuhmu, kata Allah. Allah yang menjadi penolong, Allah yang menjaga kanjeng Nabi Muhammad dari pembunuhan. Kalau dari luka, tidak. Kalau dari fitnah, tidak. Karena itu berupa ujian atas ketabahan menyampaikan risalah dari Allah. Luka, fitnah tidak dijaga oleh Allah. Tapi kalau masalah nyawa, Allah menjaganya. Sama seperti penerus perjuangan dari kanjeng Nabi Muhammad yang dikatakan para ulama pasti tidak luput dari ujiannya Allah. Pasti ulama itu pasti fitnah akan menimpanya, itu pasti ujiannya kok. Bahkan luka, lelah pasti, karena itu ujiannya kok. Namun apabila ada ancaman berupa pembunuhan, ingat bahwa wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah akan menjaga orang-orang dari orang-orang yang hendak membunuhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdil qaumal kafirin, tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Jadi Allah itu nggak akan memberi petunjuk. Gimana mau memberi petunjuk kalau dia selalu menutup hatinya? Pasti ayat-ayatnya Allah akan ditolaknya, akan diingkarinya bagi kaum-kaum yang menutup hatinya. Manusia, janganlah engkau berbuat curang atas timbangan, tetap saja dilakukan. Tidak di Indonesia, tidak di Malaysia, tidak di Arab Saudi, pasti ada kaum-kaum kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, yang menutup hatinya dari ayat-ayat Allah. Apa cuma di Indonesia ada kecurangan timbangan? Bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pasti ada orang melakukannya, yaitu kaum kafir. Apakah ada di hati kita?
untuk melakukan kecurangan, hati-hati. Dikhawatirkan dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa kafir. Dinasihati tidak mau, hati-hati, di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa kafir. Diberitahu malah membantah, hati-hati, di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa kafir. Kul, katakan ya Muhammad, ya ahlul kitab, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, lastum, tidak ada artinya bagi kalian, ala syai'in, sedikit pun, hatta, sampai kalian tuqimut Taurata, menegakkan, mengamalkan isi dari kitab Taurat, wal Injilah, dan menegakkan dan mengamalkan dari isi kitab Injil, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa? Al-Qur'an. Apa? Kitab Al-Qur'an. Wa la yazidanna, dan sungguh-sungguh akan menambah siapa Allah, katsiran minhum, dari kebanyakan mereka, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an min rabbika, dari Tuhan engkau. Apanya yang ditambah oleh Allah? Tughyanan, kedurhakaannya, wa kufran, dan kekafirannya. Fala taksa, maka janganlah engkau bersedih hati wahai kanjeng Nabi Muhammad. Fala taksa, maka jangan engkau berputus asa wahai kanjeng Nabi Muhammad. Fala taksa, maka jangan engkau mengeluh wahai kanjeng Nabi Muhammad, alal qaumil kafirin, terhadap tingkah laku pola kaum kafir. Jadi tidak ada arti sedikit pun bagi ahli kitab, bagi ahlul kitab, bahkan bisa dikatakan bahwa tidak beragama, tidak mempunyai cahaya sedikit pun dari agamanya, sampai ahlul kitab ini menegakkan, menjalankan isi dari kitab Tauratnya, yaitu kaum Yahudi. Injil kaum Nasrani. Jadi tidak ada artinya sedikit pun dalam beragama kalau Yahudi tidak menegakkan, tidak mengamalkan isi dari kitab Tauratnya. Tidak ada arti sedikit pun dalam beragama kaum Nasrani apabila dia tidak menegakkan, mengamalkan isi dari kitab Injilnya. Dan bahkan kita umat kanjeng Nabi Muhammad yang diturunkannya mukjizat terbesar berupa kitab Al-Quran, sama, tidak ada arti sedikit pun sampai kita ini menegakkan, mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Kalau Al-Qurannya bilang jangan bermusuhan, ya jangan bermusuhan. Jangan berbuat dolim, ya jangan berbuat dolim. Jangan berkhianat, ya jangan berkhianat. Jangan curang dalam timbangan, ya jangan lakukan dalam perdagangan. Kalau hal itu dilakukan, wala yazidanna, maka sungguh Allah akan menambah katsiran minhum, kepada kebanyakan dari mereka itu yang tidak menegakkan, tidak mengamalkan isi dari kitab sucinya. Apa yang ditambah oleh Allah?
tughyanan, kedurhakaannya, menyepelekan atas perintahnya Allah disepelekan, perintahnya gurunya disepelekan, perintahnya ustadznya disepelekan, tidak dipegang erat. Wa kufran, bahkan akhirnya akan ditambah pula oleh Allah kekafirannya, tambeng, jegideg, tidak mau nasihat-nasihat dari gurunya. Kalau ada gurunya dikerjakan, kalau nggak ada gurunya nggak dikerjakan. Hati-hati, di dalam jiwa kita dihinggapi jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kedurhakaan. Hati-hati. Fala taksa, maka janganlah engkau bersedih hati. Fala taksa, maka jangan engkau berputus asa. Fala taksa, maka engkau jangan mengeluh. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, wahai penerus perjuangan kanjeng Nabi Muhammad, para ulama, para kiai, para ustaz, alal kaumil kafirin, terhadap tingkah pola dari kaum kafir, dari orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Karena yang memberi petunjuk hanya Allah. Kita sebagai penerus perjuangan kanjeng Nabi Muhammad hanya sebagai wasilah atas diturunkannya petunjuk hidayah dari Allah. Jangan ngaku-ngaku. Kalau nggak gara-gara aku, orang itu nggak akan masuk Islam. Kalau nggak gara-gara aku, orang yang dulunya bajingan sekarang jadi orang yang soleh. Kalau nggak gara-gara aku, ada seorang pelacur, nggak akan dia bertobat. Kalau nggak gara-gara aku, itu namanya ngaku, nggak boleh. Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak punya hak, tidak mempunyai kekuatan untuk memberi petunjuk. La yahdi man ahbabta, la yahdi man ahbabta, walakin mayasa. Jadi kanjeng Nabi Muhammad tidak punya hak, tidak punya kekuatan untuk memberi petunjuk kepada siapapun, bahkan kepada orang yang ia cintai. Namun yang memberi petunjuk hanya Allah terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki. Gak usah petentang-petenteng karena kita alim. Terus banyak orang melalui wasilah kita yang dulunya kafir, yang dulunya beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kemudian masuk Islam, jadi mu'allaf. Semua itu karena berkat rahmat Allah, karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita hanya sebagai wasilah atas petunjuk hidayahnya Allah kepada mereka. Aku dapat mengislamkan 100 orang. Kalau nggak gara-gara aku, mustahil mereka. Itu salah, itu tersesat. Kita hanya sebagai wasilah saja. Semua itu adalah petunjuk dari Allah. Makanya sampean jangan biasakan untuk tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam
Al-Quran. Jangan sekali-sekali kalian melakukan apa-apa yang dilarang Allah di dalam Al-Quran. Bahkan nantinya Al-Quran akan menjadi wasilah untuk menambah kedurhakaan dan kekafiran. Kalau kata bahasa Inggrisnya no lie. Al-Quran itu no lie-nya. Jangan sampai Al-Quran menjadi mudarat bagi kita, karena kita mengentengkan, menyepelekan perintah-perintah yang ada di dalam kitab Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, maka Allah akan menambah kedurhakaan kita, dan juga Allah akan menambah kekafiran kita. Makanya hati-hati apabila ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa kedurhakaan, jiwa-jiwa kekafiran, cepat-cepat kita introspeksi diri, minta ampunan kepada Allah. Kemudian fala taksa 'alal qaumil kafirin. Ini adalah motivasi dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini motivasi dari Allah kepada penerus perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa mereka fala taksa, maka janganlah berputus asa, maka janganlah bersedih hati, maka janganlah mengeluh dalam perjuangan berdakwah. Jangan sampai karena dalam berdakwah kemudian ada fitnah, kemudian sakit hati. Karena ada orang zalim kepadanya, kemudian dia sedih, berputus asa, jarnois, mokis, tak kandani kok malah aku difitnah kok, tak kandani kok malah aku ditelikung kok, gak mau lagi wis, ngajak dia untuk sholat berjamaah, gak mau lagi wis, tidak kok, tidak boleh, tetap dilakukannya. Kalau kita punya kekuasaan, ajaklah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kelebihan, pembicaraan kita, lisan kita didengar, ajaklah mereka dengan nasihat-nasihat kita. Namun kita, kalau bukan siapa-siapa, jangan tetap berputus asa. Jangan sampai ada putus asa dalam jiwa kita. Jangan sampai ada mengeluh. Jangan sampai ada sakit hati dalam jiwa kita. Tetaplah kita munajatkan doa di sepertiga malam kita, di qiyamul lail kita, di sholat-sholat tahajud kita. Tetaplah kita mendoakan mereka, mintakan petunjuk hidayah kepada Allah. Itulah kewajiban kita umat Islam kepada Islam lainnya, Muslim terhadap Muslim lainnya, yaitu satu dengan yang lainnya sama-sama mendoakan. Itulah bukti kita cinta terhadap sesama Muslim. Boleh kita membenci, hanya boleh membenci perangainya yang buruk. Boleh kita marah terhadap tingkah lakunya yang jelek. Namun kewajiban kita sesama Muslim tetap mendoakannya agar Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepadanya. Itulah kewajiban kita umat Islam, seorang Muslim terhadap Muslim lainnya. Jangan sampai lisan kita, perbuatan kita mendolimi saudara-saudara
kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.